pt-nya ya sembarang, ft biasa aja lah. Ini kan tadi nama umum ya, ini yang khusus yang sembarangnya ya, sembarang fungsi. Nah, kalau beban sembarang ke UT dengan PT ya boleh sembarang aja sih. Begitu misalnya ya. Ini adalah FT yang sembarang itu. Nah, ini bisa kita anggap sebagai ada satu impuls yang bekerja di T sama dengan 0. Lalu ada impuls lagi yang bekerja sesudahnya, beberapa saat sesudahnya. Ada impuls lagi yang bekerja setelah itu. Terus seperti itu ya. Jadi setiap gaya ini adalah sama dengan impuls yang dikalikan nilai gaya ini ya. Jadi satu ini adalah delta T kalikan Ft ya. Kalau yang di sebelahnya itu adalah delta T kurang, ini tergantung waktunya, T1 gitu ya, kalikan F T1 F T1. F T1 ini bukan Ft, ini F0 gitu ya. Gitu ya. Puncak yang pertama, lalu di T yang berikutnya delta T minus T2 dikalikan dengan F T2 ya. Ini dikalikan begini agar nilai impulsnya ikut dengan besar gayanya ini ya. Karena yang deltanya ini kan nilai impulsnya 1 cuma ya. Dikalikan dengan ini jadinya besarnya akan ikut. Nah, akibat yang ini kita tahu nilainya nih ya. Ini nilainya adalah responsnya adalah yang ini. Terserah yang mana ya. Ini ataupun ini. Tinggal dikalikan dengan F0-nya saja ya. Karena kan ada faktor F0 di sini. Jadi akibat satu impuls yang pertama ini, U-nya adalah, kita pakai yang bawah aja misalnya. E minus zeta omega nt satu per M omega D sinus omega dt. Satunya diganti dengan F0 ini ya. Fungsi 0 ya. Akibat yang satu ini saja. Lalu ditambah dengan yang berikutnya, atau dihitung dulu yang ini. Kalau dihitung yang ini U-nya adalah eksponensial minus zeta omega n. Nah, sekarang karena mulainya dari T minus 1, seperti yang sebelumnya, yang PR yang Anda kerjakan, ininya jadi T minus 1, T minus T1, begitu. Karena mulainya baru waktu T1 ya. Sesudah impuls yang ini baru mulainya. Dikalikan dengan F T1. Amplitudenya sisanya sama M omega D sinus omega D T min T1 ya. Akibat yang berikutnya ada lagi U sama dengan E minus zeta omega N T minus T2 F T2 M omega D sin omega D T min T2. Nah, begitu seterusnya sampai semua gaya ini ya. Sampai semua gaya ini habis semua dianalisis ya. Nah, responsnya dari awal dikasih impuls ini getarannya masih ada ya. Memang lama-lama habis kalau ada redamannya ya. Tapi kemudian disambung oleh U yang ini juga getarannya jalan terus ya. Karena ini masih fungsi T ya. Yang berikutnya juga ada U-nya nilainya segini, dengan bertambahnya T ada juga ya responsnya. Artinya kita harus jumlahkan ini, ditambah dengan yang ini, ditambah dengan yang U yang ini, tambah lagi dengan berikutnya, tambah efek dari impuls-impuls yang berikutnya. Nah, kalau ditambah begitu, kita apakan? Biar mudah memformulasikannya.
harus kita integralkan, Pak. Apa kan? Integralkan. Integralkan ya, kita integrasikan semua ya, karena integrasi itu kan prinsipnya cuma penjumlahan ya. Penjumlahan dari segmen-segmen yang kecil-kecil. Jadi ini segmen waktunya yang kecil-kecil ya. Dari waktu yang pertama ke yang kedua jaraknya kecil sekali tapi impulsnya banyak ya. Dan dikalikan dengan nilai fungsi di situ. Ini semua kalau digabungkan kita akan dapat bentuk U sama dengan integral dari 0 sampai T ya. T waktunya ya. Dari eksponensial minus zeta omega n. Nah, di sini ada T, ada T1, T2, yang bervariasi itu T1, T2, dan seterusnya ya. Ini T minus tau. Tau ini variabel bebasnya. Buku-buku biasanya pakai tau gitu ya. Jadi ini nilai T1, T2, T3 yang berubah-ubah itu. Dikalikan fungsinya juga ikut nilai yang berubah ini. F tau dibagi M omega D sinus omega D T min tau D tau. Oke, biasanya harus dikurung gitu ya biar kelihatan batas integralnya. Nah, gitu. Ini adalah responsnya. Konstantanya yang M omega D bisa keluar karena ini konstanta ya. Jadi biasanya ditulis 1 per M omega D integral 0 sampai T eksponensial minus zeta omega n T minus tau sinus omega D T minus tau D tau ya. Ini. Beban sembarang F-nya sebentar. F-nya ada di sini. F-nya tidak boleh keluar karena dia fungsi tau juga. Jadi ini F tau sin omega D T minus tau D tau. Ya. Nah, ini adalah respons akibat beban sembarang. Beban sembarangnya ada di sini. Ya. Tergantung dari fungsi bebannya, kita bisa selesaikan integral ini dengan tertutup ya, artinya secara analitik ya. Kalau ada eksponensial, ada sinus ini kelihatannya pakai integral sebagian-sebagian, integral parsial mestinya 2 kali juga ketemu ya. Kalau fungsinya fungsi yang bagus gitulah ya. Kalaupun tidak, karena ini integrasi, kita selalu bisa menggunakan analisis numerik ya. Jadi integrasi itu kan sama seperti menghitung luas ya. Anda bikin aja tabel misalnya taunya mulai dari 0, 0,01, 0,02 misalnya 0,3 dan seterusnya tergantung T-nya mau sampai mana ya. Lalu hitung nilai fungsi ini waktu tau sama dengan 0, semua ini dianggap sebagai satu fungsi, ketemu satu nilainya nih. Waktu tau sama dengan 0 ya kondisi awal ya, dimasukkan saja ini jadi 1. Ini nggak tahu 1 atau apa gitu. Semua yang di dalam ini taruh nilainya, ini juga taruh nilainya, ini taruh nilainya begitu. Nah, respons U adalah respons kumulatif ya. Kalau waktu T sama dengan 0, nilai yang ini langsung jadi U ya. T sama dengan 0,01 ditambahkan ya. Ini tambah ini hasilnya yang di bawah sini ya. Jadi rekursif begitu ya. Lalu T sama dengan 0,2 hitung lagi semua nilai yang di dalam integral ini ya. Tambahkan, dapatkan ke sana ya. Jadi secara berurutan paling tidak dengan numerik serumit apapun fungsinya kita bisa lakukan ini karena tinggal memasukkan nilai aja ke dalam sini sehingga kita dapatkan grafiknya nanti ya karena angka-angkanya akan kita peroleh. Kalau ini angkanya bagus, fungsinya bagus bisa kita selesaikan ya. Dan ini berlaku untuk beban apa saja ya, konstan atau harmonik, linier, apapun berlaku ya. Karena prinsip ini tetap valid ya. Bahwa delta dikalikan fungsinya itu kalau diintegrasikan kita peroleh nilai fungsi di sini dan padahal nilai fungsi di situ itu
solusinya kita sudah dapatkan ya. Solusi getaran akibat satu impuls yang ini saja kita punya. Tinggal ditambahkan dengan getaran akibat satu impuls berikutnya yang berurutan begitu. Nah, ini pertama kali ditemukan oleh orang Perancis yang namanya Pak Duhamel, sehingga ini disebut integral Duhamel. Ini adalah salah satu cara untuk mendapatkan respons dinamik struktur satu derajat kebebasan, jadi U saja, ini tidak untuk banyak derajat kebebasan, akibat beban apapun. Ya. Jadi ini sudah sapu jagat, ya, sudah untuk semua beban kita bisa pakai ini. Kalau fungsinya rumit, mengintegralkannya susah, minimal pakai numerik. Ya. Dengan delta tau yang cukup kecil, kita akan bisa buat fungsi U terhadap T-nya secara kumulatif begini, ya. Satu per satu ya, di waktu tertentu. Waktu pertama hanya satu, waktu kedua dijumlahkan, waktu ketiga jumlahkan lagi, dan seterusnya. Oke, ini beban sembarang yang satu ya.